Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah renungan pagi. Dan mari kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Katakan amin saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan bersama di dalam ayat yang pertama, bahwa ada dua tokoh, ada dua nama yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu Musa dan Yosua. Musa adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh Tuhan pada waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, di tanah perhambaan kurang lebih 430 tahun. Kemudian Musalah yang membawa bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian. Tetapi ternyata Alkitab menulis dengan jelas bahwa Musa tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Sehingga ayat ini muncul dan Tuhan berkata bahwa saat ini engkau Yosua, engkau yang kupercayakan untuk meneruskan kepemimpinan. Menggantikan Musa, membawa bangsaku ini menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, hal yang harus kita ketahui bahwa selama kepemimpinan Musa, begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan lewat pribadi Musa. Ada begitu banyak tanda ajaib, tanda heran, mujizat yang Tuhan tunjukkan kepada kepemimpinan Musa. Dan itu disaksikan langsung oleh Yosua. Yosua melihat sendiri pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Di depan mereka ada laut yang besar, laut Teberau. Di belakang mereka itu ada tentara Mesir, pasukan Firaun yang mengejar. Dan pada waktu itu di mana tangan Musa terulur sehingga laut Teberau terbelah menjadi dua. Itu Yosua saksikan sendiri bagaimana Tuhan sertai keberadaan kehidupan Musa. Pada waktu mereka sudah ada di padang gurun, mereka menghadapi di mana umat Tuhan membutuhkan air minum, tetapi air itu terasa pahit adanya. Musa hanya melemparkan kayu. Dan ternyata Alkitab berkata bahwa air yang tidak layak diminum menjadi layak diminum. Yosua pun melihat bagaimana Tuhan menyertai, menolong keberadaan kehidupan Musa. Pada waktu mereka berhadapan dengan musuh yang namanya Amalek. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa kuasa Tuhan boleh menyertai. Pada waktu Musa mengangkat tangan, kemenangan terjadi bagi keberadaan kehidupan daripada bangsa Israel. Yosua menyaksikan sendiri bagaimana penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu besar, dahsyat dalam kehidupan Musa. Sehingga Yosua boleh melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Jadi pertanyaan sekarang, pada waktu kepemimpinan ini dialihkan kepada Yosua, maka Yosua menjadi takut. Sehingga Alkitab berkata dengan jelas di dalam Yosua pasal yang pertama, kalau saudara lihat Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin saudara. Tuhan harus datang secara pribadi kepada Yosua dan berkata, Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa. Dan engkau sudah melihat bagaimana tanda heran, tanda ajaib terjadi. Bukan hanya laut Teberau yang terbelah menjadi dua. Bukan hanya air yang di Mara itu yang pahit
itu layak bisa diminum. Engkau bisa melihat waktu bangsa Israel minta roti, mana ku berikan. Mereka meminta daging, burung ku berikan. Dan begitu banyak keberadaan, kekuatan Tuhan kerjakan di dalam keberadaan kepemimpinan Musa. Hal yang sama Tuhan katakan, bahwa kalau aku memimpin Musa, aku menolong Musa, aku menyertai Musa, demikian pun sekarang aku, Allah yang sama, akan tetap berada bersama denganmu Yosua. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin ada rasa cemas dan takut yang kita alami. Seperti yang Yosua juga takutkan, khawatirkan. Ingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang sama. Kalau Dia boleh menyertai Musa, Dia boleh menyertai Yosua, Dia pun akan menyertai saya dan saudara. Kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang kita sedang alami hari-hari ini. Seperti di dalam ayat ini berkata, bahwa aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Katakan amin saudara. Bapak Ibu, maukah kita itu menikmati penyertaan Tuhan? Maukah kita boleh melihat bahwa kita boleh ada di dalam rencana Tuhan? Maukah kita ingin melihat bahwa janji-janji Tuhan itu terpenuhi di dalam keberadaan hidup kita? Maka yang Tuhan minta kepada Yosua dan Tuhan juga minta di dalam keberadaan kehidupan kita. Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 bahwa Alkitab berkata, kuatkan dan apa di situ dikatakan Bapak Ibu? Teguhkanlah hatimu. Katakan amin. Bapak Ibu, hal yang harus kita ketahui, ternyata firman Tuhan menulis dengan jelas bahwa kalau kita ingin disertai oleh Tuhan, kita boleh menerima janji-janji Tuhan, maka biarlah kita memiliki hati yang kuat. Kenapa kita harus memiliki hati yang kuat? Karena kalau kita melihat di dalam kitab Amsal, kita melihat bersama di dalam pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Katakan amin. Ya, hati harus kuat. Jangan sampai di mana keadaan, kondisi, situasi hari-hari ini membuat di mana kita tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, maka kekuatan kita itu hilang. Kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Sehingga Amsal 4 ayat yang ke-23, kalau saudara lihat bersama, firman Tuhan berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin saudara. Bapak Ibu, mari Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Hati kita itu tidak bisa diselami, tidak bisa diukur. Tetapi Tuhan bisa mengukur hati kita. Kalau saudara bandingkan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-9 berkata begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang apa saudara? Menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 berkata bahwa hati itu siapa yang dapat mengetahuinya. Tetapi ayat yang ke-10 berkata bahwa Tuhan itu mengetahui hati kita. Mari kalau kita ingin melihat Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan pembela kita. Tuhan sertai kita. Tuhan tolong kita. Seperti Dia tolong Yosua. Maka biarlah Tuhan dapati kita memiliki hati yang kuat. Amin. Ya.
hati yang kuat. Ini yang Tuhan minta yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 ini, ayat yang ke-6 Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6, selain hati yang kuat, Tuhan minta, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang kedua, Tuhan mau untuk Yosua, dia fokus kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita tahu bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, kalau kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita, maka biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa fokus kepada janji Tuhan. Kalau kita fokus kepada janji Tuhan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami goncangan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami mungkin kekurangan, kita tetap akan kuat karena kita tahu bahwa di balik segala sesuatu yang kita sedang alami hari-hari ini, bahwa ada keindahan yang Tuhan sudah siapkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biar kita mau ingat akan janji Tuhan, bahwa Dia tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Dia pun akan menggenapi janji firman-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita boleh menikmati hal yang indah, yang luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam Yosua 21 ayat yang ke-45, Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Terpenuhi. Kalau Allah mampu menggenapi semua janjinya kepada umat Tuhan, bangsa Israel, maka Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang kita layani, yang kita sembah setiap waktu, Dia pun mampu untuk menggenapi setiap janji Tuhan. Jangan ada keraguan akan janji Tuhan. Jangan ada rasa tidak percaya akan janji Tuhan. Jangan pun kita menjadi anak Tuhan yang seolah-olah bahwa kita tidak memiliki Tuhan. Kita senantiasa mau pandang kepada Tuhan, karena Dia yang berjanji, Dia yang akan menggenapinya. Katakan amin, saudara. Yang berikut, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Alkitab berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan terhadapmu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, yang terakhir, yang Tuhan rindukan, inginkan di dalam keberadaan hidup kita. Kalau kita ingin bahwa Tuhan itu tolong kita, Dia sertai kita, Dia jaga kita, Dia lindungi kita, bahkan Dia menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Biarlah Tuhan dapati kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Katakan amin, saudara. Ya, Bapak Ibu, taat dan dengar-dengaran dalam kita melakukan akan firman Tuhan. Kita mau tetap setia untuk melakukan setiap apa yang Tuhan firmankan. Kita mau senantiasa menunjukkan bahwa kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua bahwa biarlah dengan sungguh-sungguh ya dia melakukan setiap apa yang diperintahkan. Mari jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, agar kita boleh melihat di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan yang sangat
mencekam hari-hari ini, kita boleh memiliki kekuatan. Kita tetap berbahagia, kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang tolong menyertai kita. Karena Tuhan dapati kita adalah anak-anak Tuhan yang taat untuk melakukan setiap firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melangkah terus, untuk kita berjalan bahwa kita tidak sendiri di dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih karena Tuhan boleh membawa kami ada di hari yang baru. Bahkan di hari yang baru ini di mana Tuhan boleh izinkan kami boleh bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Merenungkan akan firman Tuhan di dalam kami sama-sama jemaat Tuhan GPD Shekinah ada di dalam ibadah online renungan pagi. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami agar kami senantiasa boleh berjalan tetap di jalan Tuhan yang benar. Terima kasih banyak buat firman-Mu Tuhan yang menambah kekuatan bagi kami bahwa ternyata di hari ini kami tidak sendiri. Ada Yesus Tuhan kami yang setia untuk melindungi, menjaga, dan bersama dengan hidup kami ini. Kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami tidak takut. Karena kami memiliki Yesus Tuhan yang menjadi jaminan kami. Karena Yesus Tuhan adalah Allah yang hidup, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan hidup kami ini. Apa yang kami kerjakan lakukan di hari yang baru ini, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bungkus tutup kami semua dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan pasukan malaikat dari sorga. Kami semua aman, tentram dalam lindungan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.